di sini memang ada kata-kata yang kata kunci, keyword, rasional, sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali. Tujuannya apa? Apa yang dimanfaatkan? Sumber daya, sarana prasarana, data dan informasi, ya, untuk penguatan visi misi organisasi atau perusahaan. Dan struktur organisasi ini adalah media atau alat untuk apa? Implementasi dari prinsip organisasi itu sendiri. Jadi struktur organisasi mestinya itu harus memperkuat, ya, karena dia turun dari memperkuat visi, karena dia turunnya dari visi, ya, maka produknya juga harus bisa memperkuat visinya itu sendiri, ya. Nah, kemudian juga nanti menggambarkan antara lain, ya, menggambarkan manajemen style, ya, seperti komunikasi, mandatory responsibility, authority, decision making, control, supervision, dan job relativities, ya. Communication, saya ambil contoh nih, communication. Sengaja saya kasih keterangan bentuk komunikasi yang seperti apa, lateral, visual, narasi, atau simbol. Bapak Ibu pernah nggak, yang mungkin yang pernah pindah kerja gitu ya, pernah nggak masuk ke satu perusahaan, diminta bikin SOP, contoh SOP gitu ya. SOP biasanya mungkin di perusahaan sebelumnya Anda membuat SOP narasi gitu ya, kalimat panjang, cerita panjang, detail diceritakan. Nah, itu dulu di perusahaan lama. Begitu masuk perusahaan baru, nggak begitu ininya apa SOP-nya, tapi pakai simbol, flowchart. Nah, ini dia. Ternyata internal system di SDM itu juga bisa mempengaruhi struktur organisasi, ya, bisa mempengaruhi struktur organisasi. Contohnya di situ grading system, ya. Yang jadi gini, grading namanya dia ya namanya aja sistem, ya, namanya sistem berarti dia ada beberapa komponen kan dalam dalam ilmu pengetahuan tentang grading itu, tentang grade itu, ya, yaitu apa, tentang position assessment, job assessment, dan job grade itu sendiri. Nah, ini kita kalau kursus di tempat ya kursus selama ini yang kita pelajari itu cuma job grade aja gitu. Position assessment nggak pernah dipelajari, job assessment nggak pernah dipelajari gitu. Tahu cuma belajar job grade gitu ya. Mau berapa level gitu kan, mau berapa level, pakai formula, pakai kalkulatornya udah dikasih sama trainernya sekian level untuk dengan berapa rentang, enter, selesai, udah dapat tuh gitu kan. Nah, sekarang nah saya mau bilang begini, apa hubungan apa yang merubah impact dari grading system kepada struktur organisasi, ya. Pak Yusar bisa tolong kembali ke nomor 4, Pak Yusar. Ya, misalnya begini. Ya, misalnya begini contohnya. Di HRGA manager, ya, bisa kebayang nggak? Kira-kira ini ada berapa grade gitu? Kira-kira ada berapa grade di sini? 3 ya, Pak. Ya, ada berapa level jabatan di situ? Mulai dari junior, senior, Senior, legal, legal. RGA. Kalau yang paling atas manajer, berarti yang di bawah manajer kira-kira apa? Ya, kira-kira anggaplah supervisor lah, ya, kepala bagian, grade kedua itu. Ya, kalau lihat gambarnya grade kedua. Kemudian di bawah supervisor ada, di situ ada senior admin. Ya, kira-kira apa? Senior staff mungkin. Ya, senior staff. Kemudian junior admin itu staff biasa. Kelihatannya di sini cuma ada 4 grade, ya. Sekarang bagaimana nih? Ini kenyataan nih, ada kenyataan. Eh, Pak Direktur ingin melihat grade-nya ada 8, ada 9 level, ya.
Oh ini Pak dibuat, oh ya ada direktur, GM, terus apa gitu. Ada ingin ada 9 atau 11 level misalnya, ya. Dah, selesai, bagus. Mana struktur organisasinya? Ini Pak, dibuatlah 9 grade, 9 level kayak tadi ya. Karena ada 9 atau 11, dibuat 11. Direkturnya nggak suka. Wah, ini gambarnya kebanyakan ya. Apaan? Karena dipikirnya apa? Karena apa dipikirnya? Satu kotak mewakili satu orang. Berarti di pilar ini harus ada 11 orang, 12 sama manajernya. Banyak amat karyawan saya nggak mau. Wah, bingung kita. Ya, struktur organisasinya minta sederhana, tapi struktur gradingnya dia suka yang 9 atau yang 11. Nah, itu gimana tuh? Ya, saya nggak tahu. Bapak Ibu pernah pelajari kasus itu apa enggak waktu belajar job grade ya. Nah, jadi kalau kayak dapat masalah kayak begitu ya. Jadi jawabannya begini. Job grade pada batasan tertentu, saya hanya bilang pada batasan tertentu ya. Pada batasan tertentu tidak mempengaruhi gambar di struktur organisasi. Ya. Kenapa? Contoh, contoh di senior admin ini kan nama jabatan, ya. Nama jabatan ini dalam satu jabatan itu kan jabatan itu artinya pekerjaan ya. Jadi dalam satu pekerjaan bisa diisi oleh dua grade yang berbeda. Begitu. Ya, sekali lagi saya ingatkan dalam batasan tertentu. Nanti nanti akan lebih jelasnya nanti kita di khusus pembahasan tentang job grade ya, tentang grading system ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan mempengaruhi ya. Tadinya udah bikin gambar bagus, sudah sesuai, begitu datang grading system kaget-kaget itu atasan kita, direktur kita atas, wah ini kok seperti ini nggak sesuai ya, mungkin atasan kita juga nggak ngerti apa hubungannya dengan grade system dengan gambar struktur organisasi. Jadi itu bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi ya. Nah, oke berikutnya ya, kembali ke nomor 5. Nah, di internal system itu memang secara teori itu urutannya pertama dari job evaluation dulu ya, yang bisa mempengaruhi struktur organisasi. Dari job evaluation itu akan mempengaruhi skala upah mempengaruhi grading system mempengaruhi struktur organisasi. Jadi urutannya seperti itu ya. Di sini saya coba jelaskan terbalik ya. Saya coba menjelaskan terbalik dari grading system dulu. Jadi grading system itu kalau yang dianalisis itu adalah antara posisi dengan jobnya, ya, antara posisi dengan jobnya. Yang dianalisis apa? Apakah jobnya dia itu sederhana, rumit, semi strategik atau full strategik, ya. Jadi makanya di sini sebenarnya kalau belajar tentang grading system itu harusnya ada tiga hal. Position assessment, ya, position assessment. Kenapa? Inilah impact-nya ketika performance appraisal, ya. Saya jarang, ya ada beberapa perusahaan yang sudah tertib gitu ya, tapi banyak yang melakukan assessment itu tidak mengakses jabatannya, ya, cuma mengakses kinerjanya saja, ya, berhasil atau tidak, tercapai atau tidak, udah begitu aja, ya. Tapi nggak pernah di akses kenapa berhasil, kenapa gagal, maksudnya dari jabatannya. Seorang supervisor, ya, seorang supervisor kinerjanya berhasil gitu ya, dianggap berhasil. Kenapa berhasil? Ya, oh mungkin karena jobnya terlalu sederhana, ya, itu dia. Oh karena jobnya terlalu sederhana. Jadi kayak di situ kelihatan ada ketidakseimbangan. Kok jobnya kumpulan jobnya kayak begini, kok apa pantas gitu ya disebut dia ya disebut sebagai supervisor, disebut sebagai asisten manajer. Karena pekerjaannya terlalu sederhana. Ya karena itulah karena nggak pernah diakses posisinya itu, ya.
Dan jobnya juga mungkin jobnya juga terlalu sederhana. Nah, ini kaitannya nanti dengan kinerja atau target setting, ya. Nah, jadi yang di assess adalah job positionnya, job assessmentnya. Oh, dia gagal. Kenapa gagal? Ya, oh ya mungkin karena untuk posisi ini dia jobnya ada full strategic, ya pantas nggak? Ya, nah itu nanti berarti masuknya lagi nanti dengan WLA, workload analysis lagi, ya. Oke, jadi salary scale, jadi grading system mempengaruhi struktur organisasi, ya. Salary scale mempengaruhi grading system, ya. Job evaluasi mempengaruhi skala upah juga. Oke, layar berikutnya. Masa mengingatkan 10 menit lagi ya, Pak? Oke, siap-siap. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, skala upah mempengaruhi grading system. Yang pernah belajar skala upah, misalnya skala upah. Ya. Ini dia yang saya bilang Pak Direktur pengen grade-nya ini seperti ini, 5, 10, 15, 20, 25 dalam juta rupiah. Ya. Di situ ada gap-nya. Ya. Dari manajer ke supervisor ada rentang 20 juta dan 15 juta yang tidak ada. Nah, itu mau bagaimana gitu ya. Itu mempengaruhi ya. Skala upah, job grade ya. Nah, ini mempengaruhi. Layar berikutnya. Nah, yang pernah belajar job evaluation ya untuk mendapatkan job value ya itu mempengaruhi skala upah ya. Kalau yang pernah ikut High Point atau Mercer atau Fast ya mungkin pernah lihat yang tabel-tabel seperti ini. Nah, untuk mencari gaji pokok itu dari job evaluation, dari job value itu ada formulanya seperti ini aja udah. Job value dikali upah minimum itu udah pasti dapat gaji pokok. Ya, jadi membuat skala upah nggak cuma satu cara. Jadi saya bilang tadi ada tiga cara. Ya, itu juga. Oh ya, tadi penggambaran apa? Struktur organisasi ada yang namanya High Point, ada Mercer. Kalau Mercer tidak mengakui seseorang itu disebut manajer kalau punya anak buah cuma 2. Ya. Jadi kalau Mercer bilang Anda bukan manajer. Kenapa? Karena anak buah Anda cuma 2. Kalau 3 baru disebut manajer. Ya, itu metode mau pakai yang mana? Mau pakai Mercer bisa, mau pakai High Point bisa. Ya. Oke, berikutnya. Yang keenam, yang mempengaruhi adalah dimensi dari bisnis itu sendiri. Contohnya Garuda dulu, ada Garuda, ada Merpati, ya. Nah, dulu bisnisnya dikembangkan jadi Merpati, perbedaan pangsa pasar, ya. Tapi tetap dalam negeri. Itu dulu ya, dulu. Nah, kemudian Singapore Airlines, beda lagi. Singapore Airlines dia berbasis di Kanada, dia beda organisasi, terpisah dengan yang di Singapura. Ya, begitu juga salah satu perusahaan aerospace ini tempat saya Pratt and Whitney. Ini juga aircraft manufaktur ya. Ini perusahaan Amerika tapi pusatnya di Kanada, berkembangnya di seluruh dunia. Itu setiap office punya organisasi masing-masing berbeda, pecah-pecah lagi ya. Jadi dimensi dari bisnis itu sendiri ikut mempengaruhi. Semakin membesar dia akan pasti merubah struktur organisasi. Atau yang ketujuh, karena geografi dan demografi. Contoh, Pratt and Whitney itu ada di seluruh dunia, ya di seluruh di mana ada airlines di situ Pratt and Whitney pasti ada. Kenapa? Ya, karena dia memproduksi mesin-mesin pesawatnya. Nah, untuk karena perkembangannya terlalu jauh, ya maka dibentuklah satu nama UTC Aerospace. Itu perusahaan baru, entity baru. Tetapi ya antara dua perusahaan ini bisa berkolaborasi. Lihat logonya dengan nama Pratt and Whitney itu bisa berdampingan. Ya, ini kenapa bisa begini? Karena dipengaruhi oleh geografi, posisi letak dan demografi dari customer-nya. Ya, nah ini
Jadi perbedaan-perbedaan ini sebab-sebab yang bisa mempengaruhi berubahnya sebuah struktur organisasi. Ya, oke berikutnya. Ya kalau kayak garment misalnya sepatu gitu ya. Garment juga kan banyak ya ini produknya macam apa gitu ya, yang dipakai buat safety ada, garment buat khusus buat apa, pertambangan ada, buat kepolisian, buat tentara itu juga ada ya. Oke berikutnya Mas Yusar. Nah ini dia. Jadi ya tadi saya bicara jabatan struktural dan dengan jabatan fungsional ya. Jadi kalau struktural tuh kalau fungsional tadi seperti sudah saya jelaskan, gambarnya itu ada yang di bawah manpower plan ya. Kemudian di bawahnya ada manpower movement dan recruitment misalnya. Ini contoh aja. Nah, ini contoh kalau dia fungsional digambarkannya seperti ini ya. Ini kebetulan saya gambarkan ada kotaknya. Bagaimana kalau tidak ada kotaknya? Nggak apa-apa juga, fungsional. Nggak perlu digambarkan pun tidak apa-apa. Tapi kalau mau digambarkan, boleh. Gitu ya. Dan setiap kotak nggak melulu harus berisi satu orang. Bisa saja rekrutmen itu kan timnya ada banyak psikolog, ya tim rekrutmen mungkin ada 4 atau ada 5 orang di situ dalam satu kotak. Ya. Tapi kalau struktural harus jelas dibuatkan kotaknya sendiri. Berikutnya. Nah, di Undang-Undang 13 pasal 158 ayat 4 ketika bicara soal uang pisah, di situ ada kata-kata bagi pekerja ya yang dimaksud dalam ayat 1 yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha. Waktu itu banyak perdebatan ya kalau lagi di PHI itu. Apa sih maksudnya tidak mewakili kepentingan pengusaha? Itu dijelaskan. Ya, ternyata mereka yang ada di jabatan struktural. Jadi jabatan struktural itu adalah mewakili kepentingan perusahaan. Nah, kalau di Undang-Undang 13 yang tidak mewakili itulah yang dapat uang pisah. Ya. Karena apa? Jabatan struktural itu kan mewakili kepentingan, mewakili perusahaan. Nah, di Undang-Undang 13 yang dapat uang pisah hanya mereka yang tidak mewakili kepentingan perusahaan. Ya, kalau mungkin selama ini, oh ya udah, pokoknya yang penting ya dia resign atau dia dapat uang pisah aja. Nggak lihat tuh, karena apa nggak pernah nggak ngerti gitu ya, struktur organisasinya dia apa, dia struktural atau fungsional gitu. Nah makanya kalau mau ngelamar kerja, tanya juga, Pak, saya nanti struktur organisasinya boleh nggak lihat, saya masuk di mana? Oh di situ, nah, di situ itu apa Pak, struktural atau fungsional? Oh fungsional, nah, udah kepikir aja, oh berarti fungsional, berarti kalau saya resign atau apa nggak dapat uang pisah gitu. Ya ini tambahan pengetahuan, jadi nggak sekedar ngelamar oh nggak dapat gaji, nggak tahu struktur organisasinya kayak apa gitu ya, kayak apa seperti itu. Makanya hal-hal gini ilmunya saling berkaitan ya, dari development ke hubungan industri seperti ini ya. Ini contoh-contoh, jadi kita harus mengetahui juga keunggulan berbahasa Indonesia, kita harus paham ya. Oke berikutnya. Ya, ya ini sama aja penjelasannya, struktural fungsional ya. Nanti bisa dibaca. Jadi dari Garrett Gibson ya, jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak harus tercantum dalam struktur organisasi. Bahkan di dalam ordo atau unit asalnya ya, kalau dipandang dari sudut fungsinya punya kesamaan peran. Nah, ini keterangan aja ya. Berikutnya. Nah, ini banyak pertanyaan ya, dari kalau saya adakan pelatihan itu, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana ya. Pak, dari keduanya struktural atau fungsional itu bisa nggak mencapai posisi manajer? Ya, bisa ya. Kalau Mercer bilang struktural bisa, ya, tapi fungsional tidak bisa.
ya. Tidak bisa kalau mempunyai staff di bawah 3 gitu ya. Kalau high point, kalau high group bisa semuanya. Yang penting job value-nya benar dan berurutan. Nah, nanti kita akan belajar apa itu job value benar dan berurutan. Ya, kalau customize ya bebas aja ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak dilontarkan ketika menyusun gambar atau ya struktur organisasi. Untuk pekerjaan yang hampir serupa di departemen lain, apakah bisa disatukan, dikerjakan satu orang yang sama? Ya, kalau nomor ini jawabannya dari silakan saya ringkas. Kalau Mercer jawab apa, High Point, High Group dijawabnya bagaimana? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan. Jika suatu job position tidak ada job holdernya, nah itu deh. Apakah harus ditampilkan? Ya, semua harus bilang harus ditampilkan. Ya. Jika visi berubah, apakah jabatan-jabatan itu boleh berubah? Iya, pasti berubah. Ya, pasti berubah. Setidaknya ada potensi, kalaupun tidak benar-benar berubah. Ya. Apakah job holder dari struktural bisa add in atau sekaligus memimpin di area job fungsional? Bisa. Ya, High Point bilang bisa. Mercer kembali lagi lihat staffnya minimal 3 baru boleh. Kalau masih 2 nggak boleh. Ya, itu kata Mercer. Tapi kalau customize suka-suka kita. Gimana filosofi perusahaan Anda masing-masing. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan bisa dipelajari ya dalam chart. Nah, ini dia. Job holder atau job title yang sebaiknya ditulis. Ya. Nah, kalau Mercer bilang job title saja. Kalau High Point juga bilang job title kecuali stakeholdernya seperti direktur. Nah, nama Pak Direkturnya siapa gitu ya. GM, nama GM-nya boleh. Nah, kalau mulai manajer nggak perlu nama manajernya gitu ya. Hidayat Mufti nggak usah. Manajer HRNGA, udah gitu aja. Manajer IT MIS gitu. Ya. Ingat, oh ya, kan suka ya struktur organisasi kan suka di fotokopi, dikasih ke Disnaker begitu kan ya, atau pihak-pihak eksternal ya. Ingat, kita juga harus punya yang namanya menjaga kerahasiaan ya. Suka ada perusahaan yang bikin struktur organisasi itu dua macam, 3 macam gitu ya. Ya, 2 macam, 3 macam. Kenapa ya gitu? Karena ada yang buat internal, ada yang buat eksternal, ada yang buat apalagi nggak tahu yang ketiga. Itu sebabnya bikinnya banyak versi, banyak macam-macam. Nah, ini ada panduannya. Jadi cukup dan bikin struktur organisasi yang akan jadi konsumsi pihak luar itu nggak perlu sampai harus ke bawah, gitu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Cukup direktur ya paling tidak sampai level manajer selesai udah. Ya, cukup sampai level manajer aja ya, manajer HRGA, manajer IT, manajer marketing, manajer sales gitu ya, ISO gitu ya, safety, udah sampai situ. Di bawahnya mereka masing-masing nggak perlu digambar. Itu kalau untuk konsumsi pihak luar. Kenapa? Kita harus menjaga kerahasiaan. Apalagi sampai ditulis namanya, ada fotonya pula ya. Ya, zaman sekarang itu nggak, kita harus hati-hati ya. Jadi memang etikanya juga nggak perlu sampai sejauh itu ya. Kalau mau ditulis itu buat konsumsi internal aja gitu ya, dan itu juga mungkin harus diatur bagaimana prinsip kerahasiaan dokumen perusahaan keluar, atau ketika sudah dicetak di print itu tanggung jawabnya bagaimana, apa, siapa, bagaimana ya, itu masuk lagi nanti di pembahasan lain. Oke, Mas User, berikutnya. Berhubung waktu itu tinggal sedikit lagi, Ya. bisa dipercepat Pak? Ya, sedikit lagi hampir selesai ini. Setelah menggambarkan struktur organisasi, ya, maka nggak cuma gambar, tadi saya bilang nggak cuma gambar terus ditandatangan, tidak. Itu nanti harus ada catatan tambahan, apa visi dan misinya, kemudian nama dari struktur organisasinya, kemudian informasi tentang headcount, ya, yang internal, senior management, middle management, supervisory level, non supervisory level, atau yang eksternal, yang matrix ya, dari yang berhubungan dengan entity lain, atau ada advisor atau venture. Nah, itu harus disebutkan. Bentuk communication-nya juga tadi harus dijelaskan. 5 sama mungkin nomor 4 sampai 9 sampai 8 akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di
di job desk-nya departemen, ya kita akan bahas itu, ya. Tapi tadi ada satu udah saya kasih contoh bentuk komunikasi, ya, mandatory dan responsibility, authority, job relativity atau SIPOK, SIPOK ya tahu ya, supply, input, process, output, dan customer. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau bisnis proses internal, misalnya di HRD itu kan from hire to fire, mulai dari rekrut sampai PHK, itu kan bisnis prosesnya kayak begitu. Tapi kalau berhubungan dengan departemen lain bagaimana? Apa ya? Nah, itu di SIPOK, itu manfaatnya SIPOK ya. SIPOK juga akan membantu kita menyusun SOP. Ya, contohnya SOP apa namanya rekrutmen itu melibatkan IT, melibatkan finance, melibatkan safety, melibatkan apa lagi? GA 4 ya, 4 departemen melibatkan. Jadi itu harus digambarkan dalam SIPOK ya. Berarti di struktur organisasi juga harus ada keterangan tentang SIPOK-nya ya. Oke. Berikutnya. Oke, ini homework terakhir ya. Dari 3 contoh visi, silakan Bapak Ibu peserta pembelajaran dibuat PR-nya, buatkan struktur organisasinya. Ya, tadi caranya ini tentu dengan cara kita melakukan analisis kita orang luar ya. Silakan dibuatkan ya, dibuatkan nanti struktur organisasi seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau menganggap ini, oh ini satu unit menangani semua, silakan berikan alasannya ya. Nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas apa kekuatan dan kelemahan dari susunan yang kita bikin ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya di grup saya bilang ada 2 kemungkinan, kita akan loncat dulu ke kompetensi atau ke job desk-nya departemen ya. Sebenarnya belum apa namanya belum perlu, tapi dua-duanya rasanya diperlukan juga sih sebelum kita masuk ke apa namanya ke job desk gitu ya. Begitu. Oke, demikian Bapak Ibu peserta pembelajaran siang ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, kembali ke Pak Yusar, moderator. Pak Yusar. Baik, terima kasih pada Bapak Hidayat Mufti atas materinya yang luar biasa pada hari ini. Ya, ada apa Pak? Bisa langsung masuk ke pertanyaan. Iya, silakan. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Ari Priambodo. Kapan sebaiknya struktur organisasi dievaluasi? Apa saja yang perlu dievaluasi untuk melihat efektivitas struktur organisasi? Ya, pertanyaan bagus. Kapan? Ya. Jadi kalau struktur organisasi sudah dibuat, jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Nah, yang tepat adalah kapan stage pertama PMS itu dilakukan, terutama yang dilakukan oleh C-level dan D-level. Karena mereka juga lagi bertugas, lagi mengevaluasi target untuk tahun berikutnya kan, sedang mempersiapkan target untuk tahun berikutnya. Nah, itu dilihat masih relevan nggak dengan struktur organisasi. Ya, itu satu. Yang kedua, mungkin ketika ada penambahan unit kerja khusus gitu ya. Misalnya tadinya di satu perusahaan belum ada departemen safety. Departemennya belum ada, tapi orang-orang safety-nya sudah ada, safety officer mungkin masih di bawah HRGA ya. Nah, itu kalau memang udah diputuskan bisa independen, bisa memisahkan diri, itu saat yang tepat untuk merubah struktur organisasi. Ya. Oke. Pak Ari Priambodo, sudah? Jelas Pak Ari? Ya, baik Pak, cukup jelas Pak. Soalnya ini Pak, saya kaitannya di tempat saya itu setiap tahun itu berubah Pak organisasinya. Nah, kadang-kadang saya
Baik, itu gimana jawaban dari saya Pak Hidayat. saya ngukur ini efektif apa enggaknya ya gitu. Itu saya masih bingung. Tapi kebiasaan di tempat saya itu setahun sekali Pak berubah itu Berubah ya setahun sekali. Iya. gitu. Jangan terlalu sering Tapi itu ya. emang oh gitu Pak. Iya, lebay. Berarti ada yang Hmm, ada yang nggak beres dalam perencanaan itu, ya. iya iya. Oke. Berarti itu acuannya pertama ya target, kedua Iya, ya emang ketiga ada organisasi baru Pak ya dalam iya, dalam unit perusahaan kerja ya. baru, ya. Ya ya. Baru Baik atau Pak, yang terima kasih. hilang, yang hapus gitu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, Pak Yusar. Baik. Baik, selanjutnya dari Ibu Eva. Ibu Eva, apakah ingin menanyakan langsung atau saya bacakan? Sebentar saya buka dulu. Oke, dari Ibu Eva, apakah karir pet berlaku Iya. hanya untuk satu perusahaan yang banyak karyawan, semisal lebih dari Misal lebih 10? dari 10 orang Bagaimana yang jika bekerja di perusahaan. Oke, kita sedikit lompat ya. Begini, karir pet itu tidak memandang jumlah orang, ya, tetapi memandang jumlah jenis pekerjaan, jumlah jenis job, begitu, ya. Jadi kalau mengacu kepada pertanyaan ini, bagaimana kalau di bawah 10 orang tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Yang penting rencanakan, ya, dia mau nyobain kotak apa, itu direncanakan, ya. Dari ordo legal ke ordo standar sistem, ya, yang ada hubungannya, yang dari quality document engineering ke mana, ke admin, ya, itu bisa saja itu apa. Jadi bukan jumlah orangnya tapi jumlah jenis jobnya yang diperhatikan, ya. Kalau organisasi jobnya cuma 4, ya ya udah, sederhana aja, cuma 2, tektok 1, 2, 2, 1, itu juga sebenarnya secara prinsip udah disebut karir pet gitu ya. Ya. Jadi lihatnya jobnya ya Pak, Bu ya, Bu Eva, bukan bukan jumlah orangnya, ya. Jelas ya Bu Eva? Oke, Baik, pertanyaan itu berikutnya, jawaban dari Pak Mufti. ya. Bagaimana Ibu Eva? Bu Eva Oh, ada sudah pertanyaan? jelas. Bu Eva bilang sudah jelas Pak di kolom chat. Jelas, oke ya. Terima kasih. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya, oke. Oke, dari chat box tidak ada pertanyaan lagi yang mau bertanya. Masih ada waktu berapa lama ini Pak User? Iya, Yang mau bertanya langsung angkat tangan dia mau atau bertanya buka langsung. kameranya. Kita masih ada waktu sampai 3:30. Ya, 6 menit lagi. 6 menit lagi. Boleh tanya Ya, silakan. Bu siapa nih? Iya, Bu. Kir? Bu Ukir. Oke. Bu Ukir, ya Bu. Wah, ini Bu Ukir ini rajin bertanya ini. Bagus. Pak, sekarang ini kan sedang banyak sekali dibicarakan tentang agile organization ya. Ya. Kalau dihubungkan dengan bentuk struktur organisasi ini gimana Pak? Bu, boleh diterjemahkan nggak agile itu artinya apa? Supaya teman-teman ngerti dulu. Yang apa ya? Yang gesit cepat gitu ya, bisa merespon situasi gitu ya. Iya. Ya, itu maksudnya ya, teman-teman, para peserta, kalau agile itu apa sih gitu kan, belum ada yang, barangkali ada yang belum, ya kita samakan dulu artinya. Ya, jadi gini, ini sama aja seperti gini Bu ya, bicara soal organisasi yang lean. Pernah dengar ya, organisasi yang ringkes, lean, tidak gemuk ya, tidak gemuk, tapi lean. Jadi yang ringkes itu bagaimana ya, makanya tadi yang ringkes, kata kuncinya adalah gini, tiga utama dari kalau organisasi yang agile itu. Pertama lean, simple, ringkes. Yang kedua jobnya, jenis jobnya. Yang ketiga job holdernya. Nah itu kuncinya ada di 3 itu, ya. Kuncinya ada 3 itu. Kalau mau dipelajari lebih dalam lagi, lebih profesional lagi, silakan belajar Six Sigma misalnya, ya.
Nah, itu bisa dipelajari di situ. Nah, balik ke pertanyaan tadi, nah itu bagaimana Bu, Pak, kalau mau punya struktur organisasi, eh, ini permasalahannya begini, kita punya struktur organisasi yang kayak begini gitu ya, yang tidak agile, tidak lean, terus mau dirubah jadi lean gitu. Nah, itu dampak psikologisnya juga ada. Jadi nggak bisa mendadak, itu harus melalui proses pengenalan, sosialisasi, latihan, begitu ya. Begitu Bu Wukir. Six Sigma ya Pak ya? Iya, belajar yang lebih lanjut di sana, Six Oh, Sigma. oke oke. Oke Ya, Pak, thank you Pak. ya. Baik, ini Pak sepertinya. Mau tanya Pak. Ya, ya, silakan siapa ini? Saya David Pak. Pak David. Iya, Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, gini, bagaimana cara mencari solusi atau mengantisipasi ya Pak ya? Misalnya katakanlah manpower yang high potensi ya, high potensial. Nah, sementara yang rising seperti itu Pak, sementara untuk naik jabatan, katakanlah untuk mereka sampai ke level manajer itu agak lama itu ya. Artinya posisi manajer itu masih ditempati job holder yang relatif masih muda gitu. Nah, sedangkan yang di bawah-bawah ini gimana supaya nggak di-hire sama kompetitor, supaya mereka tetap bertahan, itu gimana ya solusinya seperti itu Pak? Nah, dan ini yang dia. Kedua yang saya tanyakan terkait itu tadi, special assignment tadi Pak. Misalnya tugas ke divisi ke fungsi yang lain. Misalnya dari HR ke divisi IT gitu. Itu seberapa efektif ya Pak ya? Karena dia kan jadi harus memulai lagi yang baru. Sedangkan katakanlah dia kalau dia fokus di HR, mungkin dia bisa jadi lebih dalam ya, lebih ahli gitu. Sedangkan kalau dia harus pindah lagi ke IT, mungkin ke production, ke production atau professional atau sales marketing begitu, dia jadi luas tapi nggak dalam gitu. Gimana itu Pak? Seberapa efektif ya terkait special assignment tadi Pak? Terima kasih Pak. Oke, saya jawab dulu yang kedua ya, special assignment. Inilah pentingnya perencanaan, ya. Pentingnya perencanaan. Sama yang nomor 1 juga pentingnya perencanaan, ya. Ini kita nggak bicara soal siapa yang milenial, siapa yang kolonial, ya. Nggak ada bicara soal itu, ya. Jadi itu nggak mempengaruhi. Di atasnya kolonial, di bawahnya milenial, nggak bisa naik sebelum kolonialnya pergi gitu ya, nggak bisa juga ya. Atau di bawahnya kolonial, di atasnya milenial, wah masa yang tua menggantikan yang muda, yang ada juga muda menggantikan yang muda kan, yang tua kan begitu, nggak ada hubungannya. Jadi itu makanya perencanaan. Nah, itu bagaimana merencanakan karir path-nya itu bagaimana ya, harus direncanakan ya, apakah mau cara tradisional tadi ya, atau mau di special assignment kan dulu ke tempat lain biar dia nyoba ladang yang lain, atau mau dia menguasai seluruh bidang di pilar yang sama dengan cara cycle. Itu perencanaan, makanya bahas. Dan lagi, nah di sini perlu di pertanyaan Bapak yang pertama tadi, saya rasa perlu ada satu unit psikologi lah, psikolog ya, yang harus menangkap gitu ya, radarnya itu, kesiapan itu bisa apa enggak itu ya. Juga yang di special assignment tadi, tentu peer to peer-nya harus sama gitu ya. Kalau dia mulainya dari admin, ya harus masuk ke admin juga. IT itu kan nggak semuanya teknikal, ada adminnya juga. Call center juga itu admin, ya kan? Call center, ya. Makanya nanti kita waktu kita bikin job desk, nanti kita belajar job desk, itu akan ketahuan, oh ya pekerjaan ini bisa dimasuki siapa saja gitu ya. Bisa dimasuki, oh ini nggak bisa nih, karena menuntut kompetensi tertentu gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Ya, itu pertanyaan bagus buat PR kita yang akan datang ya, Pak Ari ya. Ya. Pak siapa? Pak David ya, sorry. Begitu ya, Pak David ya.
Baik. Ya siap Pak, terima kasih Pak. Itu pertanyaan terakhir pada hari ini karena waktu kita terbatas. Untuk Pak Hidayat, apakah ingin memberikan kesimpulan untuk pertemuan pada hari ini? Sebentar Pak, boleh Pak Yuskar kayaknya tadi agak terlambat dikit ya untuk mulai. Mungkin di chat ada beberapa pertanyaan bisa dilanjutkan aja. Kita sampai jam 3.45. 3.45, baik. Karena ada perpanjangan waktu, kita bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Nikolas. Ini ada 2 Pak. Apakah bisa ada struktur organisasi yang temporer dan juga bagaimana mengukur performance organisasinya? Dan berapa lama sebuah struktur harus dievaluasi? Pak Nikolas bisa aktif speaker dulu ya. Pak Nikolas, saya mau tanya nih, maksudnya temporer apa ya Pak Nikolas? Ya, baik, kepada Pak Nikolas. Bisa diaktifkan voice-nya dan videonya. Siang Pak Hidayat. Ya, selamat siang Pak Nikolas. Ya kan kadang-kadang ada proyek, ada sesuatu yang harus dikerjakan dalam 3 bulan, 6 bulan, dan harus masuk dalam struktur. Nggak mungkin kan di luar struktur kadang-kadang. Oh ya, oke. Kalau seperti itu penjelasannya iya Pak, tetap harus dibuatkan struktur organisasinya. Ya, jadi tetap harus. Beginilah seperti proyek-proyek yang onshore ya atau offshore ya, bahkan di laut ya onshore atau offshore, atau yang pertambangan ya di beberapa site berbeda. Itu biasanya kalau di kita di Indonesia ini banyak yang modelnya matrix ya, modelnya matrix. Ya. Entah matrixnya dari atas ke bawah atau dari kiri kanan terserah bentuknya, tapi yang pasti itu matrix ya. Jadi HRD-nya itu di drop dari pusat, dari kantor pusat Jakarta, direkrut di Jakarta, ditaruh di Kalimantan misalnya, point of hire. Nah, itu berarti hubungan industrinya point of hire-nya Jakarta, atau itu negosiasi. Nah, ya tetap dibuat struktur organisasinya. Kita nggak permasalahkan proyeknya berapa lama, nggak masalah. Selama dia ada pekerjaan, ya itu tetap harus dibuat proyek struktur organisasinya. Jadi masuk dalam struktur besar Pak ya? Iya, tapi itu harus dipisahkan Pak ya dari struktur organisasi head office-nya gitu ya, headquarter-nya. Kalaupun mau dibuatkan keterhubungannya gambarnya, berarti gambarnya dalam bentuk matriks gitu. Apalagi kalau ya dibuatnya dalam bentuk matriks. Apalagi kalau misalnya kayak tadi ya contohnya orang finance-nya harus drop-an dari head office gitu misalnya. Orang HRD-nya juga begitu ya. Soal teknisnya sih bisa macam-macam, misalnya rekrutnya di site gitu, tapi statusnya dia orang head office, itu cuma teknis aja. Tapi tetap pertanyaan Bapak ini, Bapak ini tetap harus dibuat struktur organisasinya. Yang pasti kalau kayak tadi dia berarti matrix, ya entah matrix dari atas ke bawah atau dari kiri kanan gitu ya, sama saja. Oke. Itu temporer maksud Bapak ya? Ya, oke. Ya. Yang kedua apa tadi pertanyaan Pak? Bagaimana mengukur performa organisasinya dan berapa lama? Organisasinya Pak, performance-nya. Oke, ini pertanyaan organisasinya harus dievaluasi. Oke, kalau tadi evaluasi, tadi saya bicara evaluasi struktur organisasi, tadi udah dijawab yang normatifnya itu pada saat di level membuat target baru untuk perusahaan setahun atau 3 tahun ke depan. Itu satu. Yang kedua, ketika terjadi keinginan yang seperti pertanyaan Bu Ukir tadi ya, bicara soal lean ya, lean merasa ini kok struktur organisasi kok kita gemuk sekali gitu ya, gemuk sekali. Mungkin orang finance sudah teriak-teriak itu costing gaji besar, pajak macam-macam lah gitu ya, udah mulai ada suara-suara gitu seperti itu. Mungkin itu saat yang tepat untuk mengevaluasi struktur organisasi ya, dan hati-hati. Ini nggak ada indikatornya Pak ya? Indikatornya ada Pak. Indikatornya bisa dari masing-masing departemen. Biasanya dari finance, dari pajak, dari SDM, ya, dan yang terakhir biasanya produksi Pak. Itu indikatornya. Maksud saya indikator komplainnya. Ya. Oh komplain ya. Komplain. Based on komplainnya. Ya, komplain. Tapi kalau sukses itu perbandingan 1:3 Pak. Ya, maksudnya 1:3 itu begini. Di perusahaan Bapak ada berapa departemen? Katakanlah ada 6 departemen. 6. Ya, misalnya ada 6.
3 di antaranya, Bapak ambil contoh 3. 3 ini stabil nggak dalam achievement prestasinya dalam 2 tahun berturut-turut. Di perusahaan Bapak misalnya kerja itu target kerja itu mungkin apakah quarterly atau semester atau annually, ya. Misalnya semester. Ada quarter, ada annually. Oh, Bapak ada quarter, ada annually. Ada. Yang dipakai kemana, Pak? Oh, lebih annually. Teman quarter kan sebagai tolak ukur pencapaian. Oh, hanya untuk tracking aja, Pak, ya? Hanya tracing aja. Oke. Berarti annually. Nah, pada saat annually itu dilihat performance appraisal itu kan bukan cuma mengakses, mengukur kinerja individu aja. Di pelajaran pertama kan mengukur kinerjanya departemen. Ya. Nah, bukan cuma mengukur departemen saja, tapi juga mengukur perusahaan juga. Nah, ya. itu. Nah, alatnya pakai apa jadi, Pak? Ya itu nanti kita berdasarkan itu aja. Ya, nanti kita di performance appraisal kita akan bahas itu tektoknya itu mulai dari individu ke departemen nyundul ke perusahaan, itu nanti akan ketahuan kinerjanya. Nah, tadi yang saya bilang 1:3, Pak. Di perusahaan Bapak misalnya ada 6 departemen. Ya. Ambil 3 yang menurut pengamatan bukan kertas ya, tanpa kertas, menurut pengamatan sehari-hari itu berprestasi baik. Kemudian observasi ambil lah ya. Observasi ya, pakai observasi. Kemudian ambil 3 lagi yang kinerjanya dianggap buruk departemen itu. Mungkin saja tiga yang terbaik dan dengan dibandingkan dengan 3 yang terbawah, mungkin ada 1 departemen yang sama gitu. Artinya dia kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, nggak stabil. Nah, dengan perbandingan itu kita bisa melihat, itu jadikan sampel, Pak. Kenapa dia bisa berhasil? Ya, kenapa dia bisa kurang bagus? Ya, jangan terlena. Oh, dia berhasil karena lean. Oh, enggak. Ada kok yang enggak lean malah, ada yang lean malah enggak berprestasi. Jadi jobnya. Nah, tadi kan di bahan presentasi kan tadi ada position assessment, ya. Apakah jobnya terlalu sederhana? Jangan-jangan dia berprestasi karena jobnya terlalu sederhana, Pak. Ya, malah jadi salah. Oh, dia susah berprestasi. Kenapa? Karena jobnya dikasih yang strategis gitu, berat gitu, belum waktunya. Itu dia, Pak. Iya. Berarti kualitatif, Pak, ya, tetap ya? Bicara soal metode kualitatif atau kuantitatif, saya tidak paksakan ya. Bisa dua-duanya diukur, begitu Pak. Ya, selama ini orang banyak berdebat, yang kalau ordo pekerjaan ini nggak harus kualitatif, nggak bisa kuantitatif, begitu sebaliknya. Enggak. Saya melihat dan saya mengalaminya dua-duanya bisa, mau kualitatif mau kuantitatif. Bahkan sales yang biasanya pakai urutan value gitu ya, uang gitu ya. Bisa kok pakai kualitatif juga bisa gitu. Begitu. Oke. Ya. Thank you Pak Hidayat. Sama-sama Pak Nicholas. Ya, satu lagi Pak. Satu lagi boleh? Ya. Berikutnya saya Pak. Ya, Pak Irwan Syah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayat. Ya. Ini Pak, untuk perusahaan yang mempunyai beberapa cabang, Pak ya. Nah, untuk bentuk struktur organisasinya itu idealnya seperti apa? Apakah harus seragam dengan kantor pusat misalnya, Pak? Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan fungsional dan struktural. Nah, ini kaitannya dengan yang beberapa cabang tadi, Pak. Karena kadang-kadang kan itu tadi mereka orang cabang itu strukturalnya kan dengan katakanlah head di cabang, tapi secara fungsi harusnya kan mengikuti yang ada di kantor pusat. Nah, idealnya seperti apa Pak Hidayat? Itu dulu Pak, makasih. Ya, Pak, kita kembali ke dasar organisasi Pak ya. Tadi nomor 1 organisasi struktur organisasi itu harus memperkuat, tujuannya memperkuat visi dari perusahaan, ya kan? Nah, ketika perusahaan itu punya kaki, punya cabang, ya. Dan di situ melihat melihat situasi lokal ya, kadang struktur organisasi tidak bisa dipaksakan harus sama Pak ya. Kenapa?
bukan masalah di cabang kesannya ada jauh gitu ya. Bisa aja Pak, headquarternya ada di lantai 10, cabangnya ada di lantai 7 di gedung yang sama, bisa saja. Nah itu jadi jangan Bapak Ibu jangan membayangkan dulu jaraknya mesti jauh-jauh gitu ya, enggak. Bisa aja di gedung yang sama, yang di lantai itu headquarternya di lantai itu cabangnya bisa aja. Nah sekarang jadi bukan masalah ini, walaupun tadi saya jelaskan masalah demografi, geografi juga mempengaruhi ya. Ya dari jawaban pertanyaan Bapak itu sudah terjawab sebenarnya dari masalah geografi pun bisa saja mempengaruhi. Tetapi perhatikan, meskipun headquarter atau kantor pusat memaksakan bentuk matriks gitu ya, boleh aja silakan ini. Tapi yang intinya jangan sampai pemaksaan tanda kutip pemaksaan itu mengganggu jalannya kinerja si cabang. Ya, cabang boleh menyusun rencana mau bagaimana bentuk strateginya. Ya, mau 2 departemen, 3 departemen, departemen apa saja yang penting. Misalnya, cabang ini, misalnya cabang Bogor hanya perlu marketing, sales, sama technical sales. Misalnya, butuh 3 job ordo itu aja. Silakan. Ya, tinggal nanti dibuktikan dengan 3 itu achieve apa enggak, ya, berprestasi atau tidak, ya, tetap dibuat. Jadi bisa mempengaruhi Pak, bisa boleh berbeda, bahkan kalau dipaksakan harus sama nggak kebayang gitu Pak ya, nggak kebayang gitu. Nanti di headquarter ada ISO, di bawah juga ada ISO, padahal di cabang nggak dibutuhkan ISO gitu, nggak ada waktu ngurusin kayak begitu, ya. Jadi lihat lokal. Jadi pertanyaan Bapak tadi, karena secara demografi dan geografi juga bisa mempengaruhi perubahan itu, Pak. Seperti itu, Pak Irwansyah. Yang nomor 2, Pak, terkait fungsionalnya tadi, Pak, dan strukturalnya. Tarik-menarik antara kepentingan headquarter dengan cabang. Iya, itu klasik, Pak ya. Klasik. Gini ya, saya biasanya kalau di cabang itu lebih banyak fungsional daripada struktural, ya Pak ya. Kalaupun dia justru begini, organisasi cabang yang baik, ya saya bukan hakim yang menentukan baik atau tidaknya, tapi melihat gini, kalau cabang itu usahakan sedikit strukturalnya Pak, ya, banyakkan fungsionalnya. Kenapa? Karena cabang itu kan dia front line gitu, ya, frontline. Headquarter atau head office itu kan cuma apa ya, jadi frontline itu harus yang lebih fleksibel gitu. Itu Pak. Jadi banyakkan fungsionalnya daripada strukturalnya gitu. Terima kasih Pak Hidayat. Ya. Baik, terima kasih Pak Irwansyah atas pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan terakhir pada pertemuan hari ini. Mungkin dari Pak Hidayat ingin memberikan closing statement untuk pertemuan pada hari ini. Oke, jadi begini, closing statement-nya saya mengulang yang tadi di awal ya. Jadi kita belajar sesuatu ini kita harus berurutan. Makanya dari awal saya membawakan dari visi misi, ya. Dan ini semua ada berurutan. Dan sekarang kita tahu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang udah pernah belajar sesuatu yang lain, misalnya skala upah saja, tapi belum pernah belajar visi misi, belum pernah belajar struktur organisasi. Nah, sekarang kita baru tahu, ternyata ada keterhubungannya, ya. Jadi itu, jadi kita mau pelajari semuanya, tapi secara berurutan, ya, secara berurutan. Itu satu. Yang kedua, ini membutuhkan apa yang kita pelajari bersama ini, kita butuh kesungguhan gitu ya, kesungguhan untuk mempelajari lebih dalam, lebih lanjut. Ya, ada fasilitasnya atau sarananya sudah ada, tempat Bapak Ibu bekerja. Yang kedua, kita ada di grup HR Wiki, silakan kita ada grup sementara atau ada grup HR Wiki-nya, itu kita pakai, tanya di sana, ya, tanya di sana kita pakai, ya. Jadi jangan di grup itu jangan didiamkan gitu ya, harus aktif di grup, ya. Hanya itu closing statement saya. Jadi ternyata apa yang selama ini kita anggap sepele, ternyata penting juga, sangat penting, mempengaruhinya. Ya, oke, itu saja dari saya.
Baik, terima kasih Pak Hidayat Mufti atas closing statement-nya. Untuk sebelum kita menutup pada pertemuan pada hari ini, silakan pada para peserta Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan videonya untuk kita berfoto bersama sebagai dokumentasi pada pertemuan hari ini. Yuk kita aktifkan kamera untuk foto bersama. Siapa yang belum? Pak, kita aktifkan kamera videonya. Ibu Dwi Nugraheni, Ibu Kir, Ibu Yeni, Pak Tato, Ibu Eva. Ya, ada Ibu Siti Farida, ya. Bu Dwi. Oke, Bu Bandun nggak apa-apa, Bu Bandun. Baik. Oke. Baik, untuk yang halaman pertama ini kita ada 3 halaman. Halaman pertama terlebih dahulu saya hitung 1, 2, 3, nanti boleh pose kalau nggak pose. Akan kita screenshot. 1, 2, 3. Baik, halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas para peserta yang sudah hadir pada hari ini dan juga yang sudah bertanya kepada Pak Hidayat Mufti. Saya selaku moderator, mohon maaf bila masih ada kekurangan dan juga kekhilafan yang saya lakukan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miki. Terima kasih pada peserta. Terima kasih Bapak juga Pak Mufti. Ya, sama-sama. Sama itu aja ukur-ukuran. Kita tunggu sesi berikutnya ya. Terima kasih. Oke. Siap. Oke, Pak Hidayat, Pak Miki. Sampai ketemu lain berikut.